Pihak keluarga juga meminta kepada pihak kepolisian untuk mengembalikan baju yang dipakai korban saat kejadian, di mana di baju itu bisa mengetahui apa penyebab terjadinya tembak-menembak atau mengetahui penyebab kematian dari korban itu sendiri. Selain itu, pihak korban juga meminta 3 unit handphone milik korban sampai saat ini belum dibalikan, dan pihak keluarga untuk diminta segera dibalikan. Dan pihak keluarga juga terus berupaya meminta pihak-pihak terkait untuk menindak atau membuka secara terang-menerang kasus ini yang menyedihkan anaknya korban. Bahkan saat ini pihak keluarga juga pasrah dan menyerahkan proses hukum ini ke pihak penyidikan Mabes Polri, di mana pihak keluarga untuk melakukan ke lokasi atau ke Jakarta untuk mengambil hasil visum tidak bisa lantaran pihak keluarga tidak memiliki uang untuk pergi ke Jakarta. Iya, Jumadi, jadi memang permintaan utama keluarga adalah mengusut tuntas gitu ya, yang menjadi kasus penembakan ini. Dan Jumadi, ini ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh keluarga. Lalu apa langkah-langkah terbaru yang dilakukan oleh pihak keluarga saat ini? Ya, pihak keluarga sampai saat ini menunggu kepastian atau keterangan resmi dari polisi, di mana pihak keluarga untuk mengusut atau melakukan upaya hukum ke depan atau ke Mabes tidak bisa lantaran keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak keluarga. Pihak keluarga mau melakukan laporan atau mengambil hasil visum terkait kematian Brigadir Nofriansah Yosua sampai ini tidak bisa. Pihak keluarga juga berharap Presiden atau Kapolri untuk menindak tegas dan membuka secara terang-menerang kasus ini. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jumadi melaporkan langsung dari Jambi, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur melaporkan langsung dari Duren 3, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, permasalahan kabel di Jakarta rupanya masih bergulir. Diduga karena posisinya yang semrawut, kabel udara di dekat sebuah rumah sakit di kawasan Sunter, Jakarta Utara terbakar. Sementara itu di tempat lain, kabel yang menjuntai di jalan tersangkut truk hingga putus. Kabel udara di dekat sebuah rumah sakit di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terbakar. Pengunjung dan petugas keluar dari dalam rumah sakit. Dugaan sementara, kebakaran kabel akibat hubungan pendek arus listrik. Ditambah posisi kabel-kabel listrik itu semrawut. Bahwa terjadi kebakaran kabel udara, ini sudah sering kali terjadi nih. Jadi saya memadamkan sudah ada 2 kali ini. Memang saya lihat kabel udara terus, tapi untuk perawatan saya lihat masih belum ada nih, masih begitu aja. Gitu ya. Sementara itu, kabel yang menjuntai di Jalan Mardani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tersangkut truk hingga putus. Kondisi kabel yang melintang di jalan ini tentu saja membuat lalu lintas macet. Warga pun berupaya memperbaiki kabel dengan alat seadanya hingga jalan kembali dapat dilintasi. Dan narik kabel ini. Sampai motor-motor yang berurutan dari sini tuh saling tujuh dia, jatuh semua di sini. Jatuh? Iya, sampai jatuh. Gara-gara kabel ini melorot. Sebelumnya, warga telah mengeluhkan kondisi kabel yang menjuntai ini ke pihak operator, tetapi belum juga direspons, hingga akhirnya putus diterjang truk. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Indonesia Update masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya diduga terpengaruh minuman beralkohol, pengendara motor menerobos warga yang sedang tahlilan di Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Menurut aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat, dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray.
Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan double active agents amyl metacresol dan dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Suatu hari, pengen yang kaya rasa. Ini baru mie sedap soto Madura. Sedapnya original, literally sedap. Dengan bubuk soto, fresh daun jeruk, ini yang ku cari. Cobain, baru mie sedap soto Madura dari Wings Food. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan counterpain cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap counterpain biru. Hey, ada madu tejasase, madu tejasase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu tejasase, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Referensi utama untuk mengambil keputusan. Selamat malam saudara, kita jumpa lagi di program Berita Utama. Fokus utama untuk memantapkan langkah. Tapi bagaimana campur tangan dari Kementerian Agama, kasus Omikron juga tidak melebar di Indonesia. Untuk Anda pemirsa utama, ikuti Berita Utama, Senin sampai Jumat, pukul 7:30 malam, live di Kompas TV, didukung oleh... Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. 62 tahun lalu di gedung PBB New York, Amerika Serikat, Bung Karno mengkritik PBB sekaligus menegaskan komitmen Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan. Bagaimana relevansi nilai-nilai pidato tersebut untuk menjawab tantangan saat ini? Ikuti Seminar Pancasila 2022 Series 1, Minggu 17 Juli pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, rombongan ibu-ibu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terpaksa menarik bus di jalanan berlumpur karena kendaraan yang mereka tumpangi melalui jalan yang belum diaspal. Kondisi memprihatinkan ini sudah terjadi selama 15 tahun. Dengan sigap dan penuh semangat, ibu-ibu ini menarik bus yang terjebak di dalam lumpur dengan sekuat tenaga. Ya, mereka rela turun dari bus yang mereka tumpangi untuk bersama-sama menarik kendaraan agar dapat melanjutkan perjalanan mereka. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tidak hanya kendaraan penumpang umum, truk polisi juga terjebak di jalanan berlumpur. Hal yang sama juga harus dilakukan, yaitu menarik mobil dengan tali tambang agar bisa keluar dari lumpur. Jalan berlumpur ini adalah Jalan Poros Ronta, Kabupaten Buton Utara, dengan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Jalan ini sudah sekitar 15 tahun belum juga diaspal, sehingga bila musim hujan terjadi, jalan menjadi berlumpur. Tidak jarang beberapa kendaraan yang melintas terjebak di dalam jalan yang berlumpur. Kan kita bolak-balik terus Malikan Noronta, Pak ya. Itu kondisinya bagaimana kalau hujan, seperti apa? Aduh, sangat parah sekali deh, Pak ya. Harapannya orangnya cepatnya jalan Malikan Noronta itu diperbaiki cepat. Warga pun berharap pemerintah bisa segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak sehingga mereka tidak lagi harus menarik mobil yang terjebak lumpur jika melintasi jalan ini. Devrianto Neke, Kompas TV, Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Saudara, diduga terpengaruh minuman beralkohol, seorang pengendara motor nekat menerobos warga yang sedang melakukan tahlil. Pengendara sepeda motor terobos tahlilan terjadi di Jalan Terogong 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi nekat ini bahkan sempat mengakibatkan 2 warga terluka karena tertabrak. Sebelumnya warga sudah menutup jalan, namun karena diduga dalam keadaan terpengaruh alkohol, pengendara nekat menerobos dan melindas makanan yang disediakan untuk warga. Pelaku yang berhasil ditangkap akhirnya dilepaskan karena telah meminta maaf. Ada salah satu ustadz kita mau ceramah, Ustadz Abdillah, kemudian tiba-tiba masuklah motor ke lokasi di mana acara tahlilan itu berjalan. Dari ujung tuh udah dicegah-cegah. Kita juga nggak tahu. Gitu. Kalau saya sependapat sama pihak kepolisian sih alkohol. Cuman ini anak mutlak dari kesehariannya itu memang kan nggak bergaul ya. Dan saudara, selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini bersama petugas NTMC Polri, Bribtu Rizka Febri. Selamat sore Bribtu Rizka, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Jian dan saudara. Saja kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini langsung dari CCTV Polri. Dan untuk di Jakarta sendiri saat ini sedang diguyur hujan. Untuk itu kami himbau kepada pengendara agar berhati-hati dikarenakan kondisi jalan yang licin. Selanjutnya kita akan beralih pada sejumlah titik yang akan kita pantau berdasarkan pertanyaan dari sahabat Kompas TV di Instagram. Yang pertama yaitu ada pertanyaan dari Idam Saputra. Arus lalu lintas Solo Jogja bagaimana ya Min? Kita lihat dari CCTV di Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Terpantau saat ini kondisi arus lalu lintas dari arah kota Jogja maupun UGM yang akan menuju ke Kaliurang ataupun Pakem masih dalam keadaan kondusif lancar, dan situasi yang sama juga terjadi dari arah Maguharjo maupun Solo yang akan menuju ke Jombor. Kami himbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi rambu lalu lintas demi terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman. Selanjutnya pertanyaan dari Max Marcel 16, mohon info arus lalu lintas jelang weekend dari arah Nagrek menuju ke Malangbong ya Min. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita akan melihat dari pantauan CCTV di Pos Limbang, Garut, Jawa Barat. Terpantau saat ini lalu lintas dari arah Nagrek yang akan menuju ke Malangbong sendiri masih terpantau lancar, dan situasi yang sama juga terjadi dari arah sebaliknya. Kami himbau agar berhati-hati karena kondisi jalan yang licin dan juga antisipasi masyarakat yang berlalu lalang mengingat minimnya jembatan penyeberangan di kawasan ini, serta antisipasi pula banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pertanyaan dari @Angel Merisi, info pulang kantor di area sekitar Senayan ya Min. Baiklah, langsung saja kita akan melihat dari CCTV di Bundaran Patung Senayan, Jakarta Selatan. Bertepatan dengan jam pulang perkantoran, kondisi arus lalu lintas dari arah Senayan yang akan menuju ke Blok M maupun Sudirman yang akan menuju ke Senayan saat ini masih terpantau ramai, dan memang sudah nampak terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan. Mengingat kawasan ini termasuk ke dalam kawasan ganjil genap, kami ingatkan kembali bahwa sesi ganjil genap sesi 2 dimulai pada pukul 16. Kami ingatkan untuk pengendara agar mengecek kembali plat nomor kendaraan Anda apakah sudah sesuai dengan tanggal pada hari ini. Dan terakhir, yaitu ada pertanyaan dari @Aragea Hidayat.
Mohon info lalu lintas menuju Pasar Senen dari Gunung Sahari, Jakarta ya. Baiklah, kita lihat dari CCTV di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Terpantau sore hari ini lalu lintas di kawasan ini terlihat ramai dan pelambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light saja, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, yaitu baik dari arah Galur yang akan menuju ke Kramat Raya maupun dari arah Kramat Kuintang yang akan menuju ke Galur ataupun Senen Raya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop dan perlu kami informasikan juga bahwa yellow box yang terdapat di kawasan ini berfungsi sebagai pengurai kepadatan apabila terjadi penguncian arus lalu lintas akibat penumpukan kendaraan. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Ya, demikian beberapa pertanyaan dari sahabat Kompas TV yang telah kami jawab. Dan bagi sahabat Kompas TV yang ingin mengetahui beragam informasi tentang arus lalu lintas, silakan kirimkan pertanyaan melalui Twitter dan Instagram dengan mention ke @KompasTV. Gunakan tagar info lalu lintas serta hashtag NTMC menjawab. Demikian, kembali ke Jihan ke studio Kompas TV. Silahkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda Bribtu Rizka. Selamat bertugas kembali. Saudara, diduga menjual barang bukti hasil penertiban selama senilai 500 juta rupiah, petinggi Satpol PP Kota Surabaya jadi tersangka. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Angkat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, Biskuit Bolu susu dengan krim coklat. Yuh, saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan Double Active Agents Amyl Metacresol dan Dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils Vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Angkat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Awas, screen time tinggi, 9 jam setiap hari. Sekarang, semua aktivitas serba online. Beban mata sangat tinggi. Mata jadi kerja keras. Agar mata sehat dan kuat, minum iFit. Formula iFit, mata jadi kuat, kurangi mata minus. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari Lapi. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak!
Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Saudara, Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan tersangka kepada petinggi Satpol PP Kota Surabaya. Tersangka diduga menjual barang bukti hasil penertiban di gudang Satpol PP Kota Surabaya senilai 500 juta rupiah. Petinggi Satpol PP Kota Surabaya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejari Kota Surabaya. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban. Ia diduga menjual hasil barang penertiban yang berada di gudang Satpol PP Kota Surabaya senilai hampir 500 juta rupiah. Usai menjalani pemeriksaan di Kejari Surabaya, tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati, Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menetapkan tersangka tindak pidana korupsi penggelapan terhadap barang hasil penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Tersangka yang berinisial F merupakan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Selain ditetapkan menjadi tersangka, tersangka juga dilakukan penahanan terhitung tanggal 13 Juli 2022, ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka akan dijerat dengan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara selama seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Bareskrim Mabes Polri kembali memeriksa mantan Presiden ACT Ahyudin hari ini. Pemeriksaan ini merupakan kali ke-6 Ahyudin diperiksa tim penyidik. Penyidik Bareskrim Polri kembali memanggil Ahyudin. Pemeriksaan maraton ini terus dilakukan kepada mantan Presiden ACT Ahyudin. Sebelum masuk ke ruang penyidik, Ahyudin menyangkal ada penyelewengan dana ACT lantaran telah diperiksa oleh akuntan publik. Jawabannya kan laporan keuangan ACT udah ada ya sampai sekarang dan predikatnya WTP, jadi nggak mungkin kantor akuntan publik ya audit independen publik, audit publik gitu kan memberikan WTP kalau ada indikasi penyelewengan seperti itu. Dokumen di bawah ini, Pak. Oh, saya kebetulan karena tidak di sana lagi tidak punya akses dokumen. Jadi dokumen ada di penyidik. Makasih ya, saya terlambat. Mantan Presiden ACT Ahyudin sejak Jumat pekan lalu diperiksa Bareskrim Polri soal penyelewengan dana. Salah satu informasi yang didalami adalah penyaluran dana kepada keluarga korban Lion Air JT610. Informasi ini sekaligus mengakhiri Indonesia Update pada hari ini. Akhir kata saya, Jihan Novita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Mantan Presiden ACT Ahyudin kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri Kamis kemarin. Ini adalah pemeriksaan kali kelima Ahyudin pada pekan ini terkait dugaan penyelewengan dana ACT. Ahyudin mengaku salah satu yang didalami oleh tim penyidik Bareskrim Polri ialah soal aliran dana Boeing kepada keluarga korban Lion Air JT610. Ahyudin menegaskan dana yang disalurkan oleh ACT diawasi oleh Yayasan ACT, bukan oleh dirinya yang sudah tidak menjabat di ACT. Masih soal dana itu ya Pak ya? Ya, macam-macam lah, soal Boeing juga ya kemarin dibahas ya, konsisten aja bahwa insya Allah dana Boeing itu kan yang disalurkan tidak dalam bentuk uang kepada masyarakat, ahli waris, tapi dalam bentuk program, dan itu tenggat waktunya kan masih terus berlangsung sampai sekarang.
karena saya tidak lagi di ACT sejak Januari, ya, maka Januari hingga Juli ini kan semuanya dipantau ya dipantau begitu ya oleh para pengurus yayasan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Wisnu Hermawan menyebut ada 3 dugaan yang terus didalami oleh penyidik. Penyelewengan dana ahli waris korban Lion Air, penggunaan donasi yang tidak sesuai, serta adanya beberapa perusahaan baru di ACT. Ya, jadi pemeriksaan masih didalami terkait dengan 3 hal. Yang pertama tentang masalah Lion, ada dugaan terkait dengan penggunaan Lion tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua, masalah penggunaan uang donasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, itu terkait dengan informasi dari PPATK. Yang ketiga, adanya dugaan menggunakan perusahaan baru sebagai cangkang dari perusahaan ACT. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dari kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Penyidik masih mendalami berbagai alat bukti serta keterangan saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Luwak Hitam Baru. Lengkap kemanisan, mantap. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menggelar pertemuan tertutup dengan tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus penembakan di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Meski telah diluncurkan sejak 6 Juli lalu, minyak goreng kemasan Minyak Kita yang menjadi program Kementerian Perdagangan belum tersedia di sejumlah daerah. Diduga mabuk, seorang pengendara motor menerobos warga yang sedang tahlilan di Cilandak, Jakarta Selatan. Halo, selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Kali ini ada saya Niluh Puspa dan rekan saya Yasir Nene Ama. Informasi pertama di Kompas Petang akan disampaikan oleh Yasir. Silakan Yasir. Terima kasih Nilu. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang saudara. Ini terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten. Pabrik paralon di Jalan Raya Perancis, Kosambi, Kabupaten Tangerang ini, saudara, terbakar pada Jumat siang. Dalam video amatir ini tampak api dan juga asap tebal membumbung tinggi di atas gedung pabrik ini, saudara. Bahkan asap kebakaran terlihat dari sekitar jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Lokasi kebakaran pabrik paralon di Jalan Raya Perancis, Kosambi, Tangerang ini, saudara, berdekatan dengan sebuah SPBU. Tampak warga berkerumunan di depan SPBU saat kebakaran hebat ini melalap bangunan pabrik di sebelahnya. Gudang Kosambi megah kebakaran, guys, kelihatan banget.
Informasi lainnya, saudara, diduga mabuk, seorang pengendara motor menerobos warga yang sedang melakukan tahlilan di Jalan Tarogong 3 Cilandak, Jakarta Selatan. 2 warga terluka akibat kejadian ini. Kamera pengawas ini, saudara, merekam detik-detik pengendara sepeda motor yang nekat menerobos kumpulan warga yang sedang melaksanakan tahlil di Jalan Tarogong 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa ini pun merusak sejumlah makanan yang disediakan untuk warga. Dua orang warga terluka akibat kejadian ini, saudara. Warga berhasil menangkap pelaku, tetapi kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kronologisnya di malam itu acara tahlilan 40 harinya menantu saya. Jadi selesai, begitu kita mau ada salah satu ustadz kita mau ceramah, Ustadz Abdillah, kemudian tiba-tiba masuklah motor ke lokasi di mana acara tahlilan itu berjalan. Dari ujung tuh udah dicegah-cegah. Kita juga nggak tahu. Kalau saya sependapat sama pihak kepolisian sih alkohol. Cuman ini anak mutlak dari kesehariannya itu memang kan nggak bergaul ya. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, saudara, olah tempat kejadian perkara kembali berlanjut di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Selama 1 jam, saudara, tim Inafis Mabes Polri mendatangi rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang berada ataupun yang menjadi lokasi Brigadir J tewas ditembak polisi karena diduga melecehkan istri Irjen Verdi Sambo. Usai olah TKP lanjutan ini, tim Inafis membawa 3 koper yang menjadi pengumpulan barang bukti. Saat ini, saudara, Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus penembakan polisi tembak polisi secara transparan. Polisi juga menggait Kompolnas dan juga Komnas HAM. Tim kuasa hukum keluarga Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mendatangi gedung Dewan Pers, saudara. Kedatangan tim kuasa hukum ini untuk berkonsultasi terkait dengan pemberitaan tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Konsultasi dilakukan secara tertutup. Tim kuasa hukum pun berharap media dapat memberikan empati dan meliput sesuai dengan kode etik jurnalistik sambil menunggu perkembangan penyelidikan. Minta protes, keberatan, laporkan, itu tidak sama sekali. Kami datang ke sini hanya berkonsultasi dan meminta himbauan kepada Dewan Pers agar mengeluarkan himbauan kepada teman-teman media agar sesuai dengan kode etik jurnalistik. Demikian. Sementara itu, saudara, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, menegaskan produk jurnalistik harus berpedoman pada kode etik jurnalistik. Dewan Pers meminta semua media untuk membuat karya jurnalistik yang mengedepankan empati dan berdasarkan sumber terpercaya. Kami juga memahami bahwa fungsi pers itu adalah menyampaikan informasi kepada publik. Nah, itu ya poin 2 yang paling penting, bahwa fungsi pers itu menyampaikan informasi kepada publik. Yang ketiga yang jauh lebih penting, bahwa pers dalam memberikan informasi kepada publik tentu harus berpedoman kepada kerendahan atau kode etik jurnalistik, bersifatnya spekulasi. Kemudian yang kedua itu berasal dari sumber tidak resmi. Kemudian yang ketiga itu adalah prejudis atau misalkan peradilan di luar, peradilan jalanan. Itu yang harus dihindari.
Saudara, Polri meminta maaf soal anggotanya yang melakukan intimidasi terhadap 2 orang jurnalis yang tengah meliput di kediaman Irjen Verdi Sambo. Polri berkomitmen untuk menindak tegas anggotanya agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Saya selalu Kadif Humas tentunya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi yang kemarin. Ya, kemarin malam kebetulan menimpa 2 teman media. Nah, sekali lagi saya menyesalkan kejadian tersebut. Dan hasil diskusi kami pada pagi hari ini, kami komitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa Polri merupakan organisasi yang terbuka. Organisasi yang terus membangun komunikasi publik yang baik. Anggota yang melakukan intimidasi kepada teman-teman jurnalis yang melaksanakan tugas jurnalistik sudah diketemukan dan akan ditindak tegas oleh Karopropos. Sementara itu, Saudara, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan belum ada informasi terkait dengan pergantian Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pasca penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah dinasnya. Irjen Verdi Sambo masih bertugas di tengah penyelidikan yang masih berlangsung. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus polisi tembak polisi? Kita temui jurnalis Kompas TV, Revi Desantra yang berada di Mabes Polri. Selamat petang, Revi. Revi, olah TKP lanjutan telah dilakukan hari ini di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Apa saja temuan yang didapat dari olah TKP ini? Ya baik, selamat petang Yasir dan juga saudara. Kalau dari Bareskrim telah kami melaporkan dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan berdasarkan pernyataan dari Kadif Humas Polri yakni Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa sampai saat ini memang masih dilakukan penyelidikan atas kasus ini, baik itu dari olah tempat kejadian perkara ataupun TKP yang memang sudah dilakukan pagi hari ini. Tetapi memang untuk apa saja temuannya ini kami juga masih menunggu konfirmasinya lagi karena memang kalau dari pihak Polri sendiri belum memberikan informasi apa saja yang kemudian ditemukan dari pihak ataupun dari olah TKP yang memang terjadi ataupun dilakukan pada pagi hari ini. Kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan memang sudah ada beberapa saksi yang diperiksa begitu terkait dengan hal ini, dan kemudian untuk kedepannya ini kami akan masih terus menunggu informasi lebih lanjut apakah kemudian akan ada temuan baru yang ditemukan di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Yasir. Kemudian, Revi, yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan beredarnya informasi Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ini akan dinonaktifkan. Betulkah informasi tersebut? Singkat saja. Iya, kalau dari informasi Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyatakan memang belum ada informasi terkait dengan penonaktifkan Irjen Verdi Sambo, dan untuk lebih jelas lagi berikut ini akan kami hadirkan Yasir sedikit pernyataan dari Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah. Diganti nggak, Bu? Belum ada. Udah ya? Pak, ada informasi Irjen Verdi Sambo dimutasi ataupun diganti? Belum ada. Kami belum dapat konfirmasi. Setelah ada update terbaru, pasti kami akan sampaikan kepada teman-teman media. Ya. Ya, memang informasi terkait dengan pergantian Kadif Propam Polri ini sudah mencuat karena memang diketahui ia merupakan saksi kunci dari terjadinya kejadian aksi saling tembak polisi yang terjadi di perumahannya. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa sampai saat ini dari Kabar Penum juga mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo masih bertugas seperti biasa sebagai Kadif Propam Polri dan belum ada kelanjutan terkait dengan apakah kemudian akan diganti dengan Kadif Propam yang baru. Yasir. Kadif Propam Polri belum diganti. Terima kasih informasinya dari Mabes Polri, jurnalis Kompas TV, Revi. Dan saudara, usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi. Sejumlah pihak mendorong polisi bertindak cepat mengusut dugaan pencabulan dengan terlapor anggota DPR berinisial DK. Mohon maaf sebelumnya yang mulia, kan kami memang menggunakan mouse ketika menandatanganinya yang mulia.
Siapa yang melakukan? Satu orang atau semua orang? Kami bersama menggunakan mouse gitu. Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pemalsuan tanda tangan dalam sidang gugatan Judicial Review Undang-Undang Ibu Kota Negara. Luas baru, lengkap kemanisan, mantap. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Snoopy, my choice, tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Snoopy, my choice, tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Luwak baru, lengkap kemanisan, mantap. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polda Banten menyita uang 1 miliar rupiah saat menggerebek rumah bandar narkoba di Tangerang, Banten. Pelaku memanfaatkan istri, anak, dan tetangganya untuk menyimpan uang 1 miliar rupiah dari hasil penjualan narkoba, Saudara. Dan sebelum kami menyampaikan informasi tersebut,
kami hadirkan informasi terbaru dari Komnas HAM terkait dengan kasus polisi tembak polisi. Kembali mendiskusikan ya, mengenai koordinasi antara tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri, dalam hal ini dibentuk oleh Kapolri, dan tim yang dimiliki oleh Komnas HAM. Karena kita sejak kemarin sudah bersepakat masing-masing jalan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat undang-undang yang ada. Komnas HAM bekerja berdasarkan Undang-Undang 39/1999, melakukan pemantauan, penyelidikan, dan juga melakukan monitoring ya, terhadap proses-proses penegakan hukum. Kebetulan sekarang ada satu peristiwa yang menarik perhatian banyak masyarakat, bahkan juga menarik perhatian dari Bapak Presiden. Maka kemudian kita bertemu secara informal, pada hari ini bertemu secara resmi antara pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan Komnas HAM. Nah, dalam pembicaraan kami tadi nggak panjang-panjang kami bicara, karena memang sudah berkali-kali sebetulnya antara Komnas HAM dengan Polri ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mirip seperti ini. Dulu kalau teman-teman masih ingat, ada peristiwa Mei 2019 ya, di mana ada tim yang dibentuk di Polri, kemudian ada timnya Komnas HAM. Nah, itu juga melakukan pekerjaan dengan tugas fungsinya masing-masing, tapi ada mekanisme koordinasi yang intensif. Dan hasilnya kemudian kita sampaikan bersama-sama beberapa hal yang kemudian menjadi kesimpulan dan rekomendasi. Kalau teman-teman juga ingat peristiwa KM50 juga begitu. Ada dengan pola yang sedikit berbeda, di mana Komnas HAM mungkin melangkah lebih jauh sampai pada tingkat melakukan pengujian data, pencarian barang bukti, dan lain-lain, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian hasilnya diberikan kepada Mabes Polri sebagai kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidik Barreskrim oleh Mabes Polri, kan begitu. Jadi pola-pola seperti ini sebenarnya bukan satu pola yang baru, jadi sudah pengalaman, saling kenal. Karena itu tadi tidak terlalu lama kami bicara, kita menyepakati bahwa Komnas nanti akan jalan dengan tugas fungsinya sendiri. Tim yang dipimpin oleh Pak Gatot dan Pak Agung dari Mabes Polri sebagai tim khusus, ya, itu juga jalan sendiri. Tapi kita akan bekerja, berkoordinasi untuk hal-hal tertentu yang kita pikir kita perlu. Misalnya, sebagai contoh, misalnya manakala Komnas HAM membutuhkan data-data forensik yang lebih mendalam, tentu kami akan meminta bahan-bahan yang ada di tim kepolisian dan hal-hal lain. Sebaliknya, karena kami juga melakukan proses pemantauan, penyelidikan ke berbagai tempat, ya bisa jadi juga kami punya bahan-bahan yang kami miliki tetapi tidak dimiliki oleh tim khususnya Mabes Polri. Kami bisa juga men-sharingkannya, membagikannya itu. Tapi tujuannya sama, yaitu nanti pada akhirnya kita bisa membuka tabir persoalan ini. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kan itu pertanyaan publik kan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kemudian dan tentu saja tidak bisa kita lupakan adalah menjawab rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, maupun rasa keadilan publik demi tegaknya hukum di negeri kita. Itu penting sekali untuk menjaga integritas dari penegakan hukum Indonesia, terutama untuk Polri, dan juga sebetulnya integritas bagi Komnas HAM sebagai lembaga, bagian dari lembaga pengawasan penegakan hukum di Indonesia. Kurang lebih begitu tadi yang kita bicarakan. Nanti selanjutnya akan ada pertemuan-pertemuan yang intensif untuk memperdalam pekerjaan kedua belah pihak. Sekali lagi kami atas nama Komnas HAM mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan dan keterbukaan. Sejak awal kami senang karena pihak kepolisian bukan saja secara terbuka meminta keterlibatan Komnas HAM, tetapi juga secara prinsip sudah menunjukkan kehendak yang sangat bagus untuk akuntabel, ya, betul-betul menjadi mitra strategis, sehingga apapun kita bisa bicara secara transparan antara pihak Komnas HAM dan pihak Mabes Polri.
pengalaman selama ini kami sudah, tadi saya katakan sudah cukup bagus ya. Dengan demikian sebenarnya tidak terlalu sulit bagi kami untuk berkoordinasi karena memang sudah punya pengalaman di dalam mengatur irama kerja bersama dengan tetap menghormati ranah masing-masing, wewenang masing-masing. Ya. Yang tidak kalah pentingnya bagi Komnas HAM sebagai lembaga asasi manusia adalah prinsip imparsial. Kami ini sangat terikat dengan prinsip imparsialitas. Sekarang Komnas HAM lagi di asesmen lagi nih. Tiap 5 tahun sekali di asesmen. Kalau imparsialitas Komnas HAM ini oleh PBB itu di asesmen nurun, rating Komnas HAM juga turun. Sekarang ini kan A. Karena A, seperti saya katakan tempo hari di berbagai kesempatan, saya bisa bicara langsung dengan pimpinan PBB. Barusan ini saya dengan Pak Anam, Pak BK, langsung dengan pimpinan PBB bicara tentang situasi asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau integritas Komnas HAM menurun, nggak punya lagi kesempatan seperti itu. Kita akan menjadi objek dari instrumen hak asasi internasional. Kalau ini kan tidak, kita adalah aktor subjek dari diri kita sendiri. Bahkan kita bisa bicara tentang hak asasi manusia di negeri-negeri lain. Jadi pentingnya integritas, imparsialitas, independensi dari Komnas HAM itu bukan kepentingan Komnas HAM semata-mata, tapi kepentingan bangsa dan negara. Dengan cara seperti itu, dengan prinsip seperti itulah penegakan hukum di Indonesia, keadilan di Indonesia bisa kita tegakkan bersama-sama. Sebaliknya, kinerja, integritas kepolisian itu juga akan menjadi faktor penting di dalam penegakan hukum kita di Indonesia. Saya kira ini sudah sangat lama, tahun kelima bagi kami ini bekerja sama, dan sekali lagi saya katakan kami selama ini dengan pengalaman yang ada sudah memiliki kebiasaan, punya chemistry untuk bekerja bersama dengan pihak kepolisian dalam membuka masalah-masalah yang menjadi, terutama yang menjadi perhatian publik. Saya kira demikian dari saya mewakili Komnas HAM. Sekali lagi terima kasih Pak Gatot, Pak Irwasum, dan sekarang saya persilahkan Pak Gatot untuk menyampaikan pandangannya dari pihak Mabes Polri. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang saya hormati Bapak Ketua Komnas HAM, yang saya hormati Pak Komisioner anggota Komnas HAM, ada di sini Pak BK, Bu Sandra, kemudian Mas Anam, yang saya hormati juga Pak Irwasum, Pak Kadipusmas. Rekan-rekan sekalian, sore hari ini saya bersama-sama dengan Pak Irwasum Polri dan Pak Kadiphumas datang ke Komnas HAM ini yang pertama dalam rangka tujuan kita untuk melakukan koordinasi terkait dengan peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Damanik selaku Ketua Komnas HAM apa tujuan kami kemari, yaitu mengkoordinasikan langkah-langkah apa yang dilakukan ke depan. Tentunya dijelaskan bahwa Polri sendiri sudah mempunyai SOP tersendiri, dan Komnas HAM juga mempunyai SOP tersendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Tentu di lapangan nanti ada beberapa hal yang dikoordinasikan. Tadi Pak Ketua menyampaikan ketika mungkin nantinya diperlukan data tertentu yang dibutuhkan dan bertemu dengan tim kami, contohnya di laboratorium forensik atau kedokteran forensik, kami bisa menghadapkan daripada anggota kami dari kedokteran forensik. Seperti itu nanti akan kita lakukan koordinasi ini. Karena memang pekerjaan kita yang selama ini berkoordinasi dengan Komnas HAM sudah sering kita lakukan. Sehingga pengalaman-pengalaman terdahulu yang pernah kita lakukan, ini bisa kita implementasikan untuk kita mengetahui peristiwa yang sebenarnya yang kemarin terjadi tentunya. Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan peristiwa ini rekan-rekan sekalian. Polri di sini akan bekerja secara profesional, khususnya tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri ini akan bekerja secara profesional, transparan dan tentunya akuntabel dalam hal ini tentunya. Kita sudah melakukan langkah-langkah proses pendalaman melengkapi daripada pengolahan TKP yang ada di TKP, yaitu di perumahan Dinas Polri, di tempat kediaman Bapak Kadipropam. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan pendalaman lagi dan pemeriksaan-pemeriksaan oleh tim forensik kita
baik itu laboratorium forensik, kemudian juga oleh tim kedokteran forensik kita. Kemudian juga dari Barreskrim juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memang diperlukan, yaitu saksi-saksi yang ada di TKP dan saksi-saksi lainnya. Nah, semuanya dilakukan adalah untuk kita melihat semua ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tetap kita berangkat semuanya dari TKP awal, kemudian pemeriksaan alat bukti yang ada dan barang bukti yang lain. Itu sedang kita lakukan. Tentunya saya minta kepada rekan-rekan di sini untuk sabar menunggu hasil daripada proses ini tentunya. Karena sedang berproses, nanti apabila sudah selesai, kita akan menyampaikan kepada rekan-rekan media. Saya kira ini yang ingin sampaikan pada kesempatan ini, pada rekan sekalian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung nggak usah tanya jawab ya. Kalau mau doorstop silakan aja, tapi nggak ada tanya jawab. Terima kasih. Telah sama-sama kita dengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Komisioner Komnas HAM dan juga tim khusus Polri yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono terkait dengan kasus yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo, saudara. Dan tadi ada beberapa hal yang disampaikan yang selalu ditekankan oleh pemimpin ataupun pimpinan dari tim khusus, yaitu Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono yang menyatakan bahwa akan profesional, akuntabel dan transparan. Saksinya semua dalam proses. Jadi saya minta teman-teman menunggu aja ya, yang apa yang dilakukan oleh penyidik nanti ya untuk mengambil keterangan dari saksi-saksi yang ada semuanya ya. Pak, izin keamanan buat keluarga, Pak. Izin ya. Apa? Nanti berikutnya ya. Pak, jaminan keamanan buat keluarga bagaimana, Pak? Polri dalam hal ini tim khusus akan bergerak secara profesional, akuntabel dan juga transparan terkait dengan pengusutan kasus tewasnya polisi di rumah Irjen Pol di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, saudara. Demikian breaking news Kompas TV. Kami lanjutkan Kompas Petang usai jeda berikut ini. Baru, enggak kemanisan, mantap. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. we choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Angkat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang.
baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat, dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Angkat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Luar hitam baru, enggak kemanisan, mantap. Kembali Anda menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Meski telah diluncurkan sejak 6 Juli lalu, minyak goreng kemasan Minyak Kita yang menjadi program Kementerian Perdagangan belum tersedia di sejumlah daerah. Di pasar tradisional Pasir Gintung, Bandar Lampung, para pedagang masih belum menerima pasokan minyak goreng kemasan Minyak Kita yang dibanderol seharga Rp14.000 per liter. Pedagang saat ini masih menjual minyak goreng curah biasa dengan harga Rp15 hingga Rp16.000 per liter dan minyak goreng kemasan biasa sekitar Rp20.000 per liter. Baik pedagang maupun konsumen berharap minyak goreng kemasan Minyak Kita yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Lampung ini bisa segera tersedia. Minyak Kita nih yang dari pemerintah ini udah ada belum di warung kita? Belum masuk ke toko. Oh, ke toko belum masuk. Di pasar ini sudah ada belum? Belum ada kayaknya. Belum ada ya. Yang diluncurkan oleh Menteri Perdagangan? Belum pernah. Belum ada ya. Di pasar ini juga belum ada ya? Ya kalau bisa mah ya seperti semula lagi lah adanya gitu. Biar kita juga dagang kan enak. Oh betul ya. Ini kita naikin harganya, ya yang beli kadang nggak mau. Minyak goreng kemasan Minyak Kita juga belum tersedia di Kota Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Di Pasar Peterongan, para pedagang masih belum mendapatkan pasokan Minyak Kita dan saat ini masih menjual minyak goreng kemasan biasa, kemasan premium maupun minyak goreng curah dengan harga yang lama. Para pedagang pasar induk tradisional Terong Makassar juga belum mendapatkan kepastian soal pasokan Minyak Kita. Mereka hanya menerima pasokan minyak goreng curah biasa dari pihak distributor dan agen minyak goreng. Minyak goreng curah yang biasa dikemas dalam botol mineral dijual Rp20 hingga Rp24.000. Produk Minyak Kita juga belum tersedia di Pasar Sederhana Kota Bandung, Jawa Barat, Saudara. Minimnya sosialisasi program minyak goreng kemasan bermerek Minyak Kita membuat sebagian pedagang belum mengetahui dan mendengar program yang telah diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan sejak 6 Juli lalu ini. Dan untuk memantau ketersediaan minyak goreng kemasan Minyak Kita yang menjadi program Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kita bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV, Saudara. Ada Vinda Sela di Bandar Lampung dan juga ada Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Lebih dahulu kita ke Winda Sela di Lampung. Winda, program Minyak Kita ini sudah dicanangkan oleh Mendak dalam sebuah kesempatan di Lampung beberapa waktu lalu. Lalu mengapa hingga saat ini belum juga tersedia di sana?
Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Terkait dengan peluncuran minyak goreng dengan merek minyak kita ini memang oleh Mendak Zulkifli Hasan sendiri hingga kini memang belum ada ataupun belum tersedia di Lampung. Bahkan kami sempat memantau di salah satu pasar yang ada di Kota Bandar Lampung, sejumlah pedagang mengatakan belum menjual ataupun menerima distribusi minyak kita yang rencananya akan dijual dengan harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 per liter begitu. Terkait dengan alasan mengapa kemudian distribusi ataupun pasokan minyak kita ini belum ada di Provinsi Lampung, kami coba konfirmasi, kami telah konfirmasi tadi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang menyatakan memang minyak kita ini belum ada ataupun belum tersedia di Provinsi Lampung dan tengah dalam proses di pusat begitu. Namun memang untuk wilayah ataupun menjadi prioritas dari Kementerian Perdagangan sendiri adalah di Indonesia wilayah bagian timur karena memang di sana harga minyak goreng masih terbilang tinggi dibanding dengan di Provinsi Lampung yang dinilai harganya masih cukup aman. Kendati demikian, memang minyak kita ini akan tetap didistribusikan ke Provinsi Lampung. Namun untuk pendistribusian minyak kita sendirinya akan memakan waktu hingga sekitar 2 pekan ke depan. Lantaran memang dibutuhkan sejumlah proses untuk didistribusikan ke produsen daerah. Namun sebetulnya produsen daerah sendiri ini bisa melakukan pengemasan ulang ataupun pengemasan ulang merek dari Kementerian Perdagangan yakni minyak kita dengan melalui serangkaian pendaftaran ataupun harus mendaftar begitu maksud kami di aplikasi Sinira yakni Sistem Informasi Minyak Goreng Curah. Jadi minyak kita ini sebetulnya adalah minyak goreng yang kemudian bisa dijual ataupun dikemas ulang dengan produsen daerah namun memang dibutuhkan untuk melalui pendaftaran terlebih dahulu. Dan terkait dengan pembelian apabila minyak kita ini sudah didistribusikan oleh pemerintah kemudian ke daerah Provinsi Lampung, maka masyarakat ini bisa membeli di mitra-mitra yang bekerja sama dengan pemerintah dengan membawa KTP dan atau akun Peduli Lindungi. Dan lalu untuk pendistribusiannya sendiri, sembari menunggu pendistribusian dari minyak kita sendiri, ini pemerintah, salah satunya adalah pemerintah Kota Bandar Lampung, akan memastikan terkait dengan jumlah ketersediaan minyak curah cukup di Lampung dengan bekerja sama dengan Bulog sembari menunggu pendistribusian dari minyak kita. Jadi nantinya akan dilakukan pendistribusian minyak curah dengan harga eceran tertinggi ini Rp14.000 dengan per orang dibatasi yakni hanya 10 liter saja. Yasir. Masih menunggu pendistribusian minyak kita di Lampung. Selanjutnya kita bergeser ke Linda Wirawan yang ada di Makassar. Linda, kalau di Makassar sendiri mengapa akhirnya agen dan juga distributor belum juga memasok minyak kita ke pasaran? Baik Yasir dan juga saudara, untuk hal ini kami tadi sudah mengkonfirmasi bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Arlin Aryesta. Menurut Kepala Dinas bahwa untuk tahap saat ini masih dalam tahap selesainya penunjukan produsen yang nantinya akan memproduksi minyak goreng curah dengan merek dagang minyak kita ini. Namun untuk saat ini masih ditunggu penunjukan agen distributor ataupun penyalur yang nantinya akan ditunggu keputusan ini langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan juga tentunya untuk penunjukan agen penyaluran ini dipilih distributor yang sebelumnya sudah terdaftar di jaringan distribusi. Untuk mengenai pendapat dari para pedagang di tempat saya melaporkan saat ini yakni di Pasar Tradisional Todopuli, Kota Makassar. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pedagang. Beberapa di antaranya mengaku belum mengetahui adanya minyak goreng curah dengan merek dagang minyak kita ini. Namun ada juga beberapa pedagang yang mengaku sudah mengetahui adanya minyak goreng curah dalam kemasan dengan merek dagang minyak kita ini melalui media televisi. Tentunya mereka berharap minyak goreng curah dengan merek dagang minyak kita ini dapat segera tersalurkan, dapat segera mereka beli, mengingat bahwa untuk proses transaksi jual beli minyak goreng curah yang ada di Pasar Tradisional Kota Makassar masih dilakukan secara manual, dituang ke dalam plastik ataupun botol mineral seperti itu. Jadi tentunya dengan adanya minyak goreng kemasan merek minyak kita ini dapat mempermudah baik itu distribusi dan juga transaksi jual beli minyak goreng curah tentunya di pasar tradisional. Tadi kami juga sempat berkeliling memantau untuk harga
untuk stok minyak goreng curah biasa di pasar tradisional Todopuli Kota Makassar ini masih berkisar di antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per liternya. Dan juga tentunya dari para pedagang sendiri masih tentunya berharap adanya minyak goreng curah merek dagang minyak kita ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan atas informasinya dari Makassar, dan sebelumnya ada Vinda Sela dari Lampung terkait dengan minyak goreng minyak kita yang belum tersedia di pasaran. Dan selepas jeda di Kompas Petang, saudara, masih ada informasi penting dan menarik lainnya yang akan disampaikan oleh rekan Nilu Puspa. Silakan Nilu. Terima kasih Yasir. Saudara, usai jeda di Kompas Petang ada informasi dari Presiden Joko Widodo yang bertemu dengan aktivis 98 di Istana Merdeka hari ini, membahas sejumlah topik, salah satunya resesi global. Sejumlah pihak mendorong polisi bertindak cepat mengusut dugaan pencabulan dengan terlapor anggota DPR berinisial DK. Kuat terbaru, enggak kemanisan, mantap. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan counterpain cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap counterpain biru. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Snoopy, my choice, tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat, dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan counterpain cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap counterpain biru. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan
dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat, dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Nuansa baru, enggak kemanisan, mantap. Kembali di Kompas Petang, Saudara, saya Nilu Puspa. Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pemalsuan tanda tangan dalam sidang gugatan Judicial Review Undang-Undang Ibu Kota Negara. Walau sempat mengelak, mahasiswa akhirnya mengakui tindakan pemalsuan tanda tangan dan mencabut gugatan. Tangannya tanda tangan betul atau tanda tangan palsu ini? Kalau kita lihat kayak gini, tanda tangan ini mencurigakan. Bukan tanda tangan asli dari para pemohon. Tulisannya... Ya, itu tanda tangan asli yang mulia. Karena kalian memakai tanda tangan digital. Hah? Tapi tanda tangannya kok begini, apa enggak ditandatangani satu orang ini? Benar. Kalau Anda dicek ini tanda tangan palsu, loh ya, bisa dipersoalkan loh. Hah? Kemudian tanda tangannya atas. Ini beda sekali. Kemudian tanda tangannya Huriah. Tanda tangannya beda. Gimana ini? Ini bisa dilaporkan ke polisi kena pidana. Ini bermain-main dengan instansi yang resmi. Itu kelihatan. Mohon maaf sebelumnya yang mulia, kan kami memang menggunakan mouse ketika menandatangani. Perdebatan antara hakim dan mahasiswa sempat terjadi di ruang sidang. Awalnya mahasiswa beralasan tanda tangan tersebut asli, namun dilakukan secara digital sehingga tidak terlalu menyerupai aslinya. Hakim konstitusi pun meminta tanda tangan digital ini dicocokkan dengan KTP dan menemukan banyak perbedaan. Penggugat yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Bandar Lampung pun akhirnya mengakui tanda tangan palsu dan mencabut gugatannya. Gimana? Ditandatangani temennya kan, bukan tanda tangan sendiri kan? Ya, yang mulia. Enggak, sekarang saya minta yang jelas, yang tegas. Yang asli itu tanda tangannya siapa? Yang tanda tangan sendiri? Yang asli tanda tangannya Huriah Aina Mardiah, Muhammad Yuhikul Hakobunadi, Raffi Muhammad, dan Akas Depri Ariando yang mulia. Jadi ada 3 yang asli, 3 yang palsu. Yang mulia, maka dengan ini kami mohon maaf atas kesalahan kami dan kelalaian kami. Kami akan mencabut permohonan kami perkara nomor 66 PUU. Sorotan lain, Saudara, sejumlah pihak mendorong agar polisi bertindak cepat mengusut laporan dugaan kasus pencabulan dengan terlapor anggota DPR berinisial DK. Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi meminta DPR bertindak cepat untuk mengusut kasus laporan dugaan pencabulan yang dilakukan anggota DPR berinisial DK. Formapi menilai langkah ini untuk memperjelas permasalahan sehingga tidak mencederai citra DPR. Bisa menyelamatkan wibawa DPR dari penggerogotan kasus-kasus yang tidak pantas seperti ini adalah tindakan cepat untuk memastikan benar atau tidak adanya pelecehan yang dilakukan oleh anggota DPR. Dan karena itu, di tengah terbatasnya informasi terkait dengan kejelasan kasus ini, saya kira saatnya untuk menuntut kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan. Sementara itu, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta polisi dengan cepat mengusut kasus ini dengan memeriksa terlapor walaupun saat ini berstatus sebagai anggota DPR. Ray Rangkuti juga mendorong agar Presiden memberikan izin untuk pemeriksaan anggota DPR berinisial DK yang dilaporkan ke polisi terkait dugaan kasus pencabulan.
kita mendorong polisi untuk segera memprioritaskan pelaporan ini untuk memastikan apakah dugaan itu sesuatu yang berdasar atau sebaliknya tidak. Dan karena itu pula, jika kemudian polisi misalnya akhirnya menindaklanjuti laporan ini, kita berharap Presiden juga memberikan sesegera mungkin izin pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Sehingga dengan begitu, lagi-lagi kuncinya adalah pemeriksaan ini dapat dilakukan lebih cepat. Seorang anggota DPR RI berinisial DK dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait dugaan pencabulan di Jakarta, Semarang, dan Lamongan. Kuasa hukum anggota DPR inisial DK mengatakan laporan yang dilayangkan terhadap kliennya ini merupakan tuduhan palsu dan ada kepentingan politik. Pasalnya, kasus ini telah disidangkan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat beberapa waktu lalu dan tidak terbukti. Kasus ini beberapa bulan yang lalu pun sudah pernah disidangkan di Dewan Kehormatan Partai Demokrat, ya, DPP di Jakarta. Bahwa di dalam persidangan tidak ada bukti yang mendukung adanya pencabulan, tidak ada bukti pendukung adanya pemerkosaan. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan, polisi telah menjadwalkan pemanggilan terhadap pelapor pada Kamis 14 Juli kemarin untuk memberikan klarifikasi atas dugaan kasus pencabulan dengan terlapor anggota DPR berinisial DK. Namun, pelapor belum hadir untuk memberikan klarifikasi. Kasus DK saat ini penyidik telah mengundang pelapor, jadi bukan DK ya, mengundang pelapor untuk klarifikasi. Sesuai jadwal, dijadwalkan hari ini, namun sampai dengan saya rilis hari ini tadi, pelapor belum hadir. Polisi kini tengah menyelidiki kasus dugaan pencabulan dengan terlapor anggota DPR berinisial DK. Sementara Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika DK benar terbukti sebagai pelaku pencabulan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus pelecehan seksual di Jakarta semakin meningkat. Kemarin di kawasan Cengkareng, seorang petugas keamanan terekam CCTV melecehkan karyawati ekspedisi. Kamera pemantau menjadi bukti aksi bejat petugas keamanan di salah satu apartemen kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku terekam tengah melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan. Karena tak nyaman, korban yang merupakan karyawati ekspedisi di apartemen ini langsung pergi keluar ruangan. Ironis, pelaku pelecehan seksual ini sudah berkeluarga. Dia menyimpan perasaan senang terhadap korban atau pelapor. Kebetulan pelaku ini sudah bekerja selama 7 tahun sebagai security dan dia memang cukup senior. Sementara korban adalah kerja di kantor di sebelah kantor security, di kantor ekspedisi. Baru bekerja selama 3 bulan. Pelaku ini sudah beristri apa sudah punya anak? Sudah berkeluarga. Atas laporan korban, pelaku akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Maraknya aksi pelecehan di Jakarta mendapat tanggapan dari Pemprov DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengakui adanya peningkatan kasus pelecehan seksual dari tahun ke tahun. Bahkan, pelecehan seksual ini juga kerap terjadi di ruang publik, seperti salah satunya di dalam angkutan, bahkan KRL. Namun, Riza Patria meminta kepada warganya untuk tak takut. Di Jakarta tidak usah takut naik transportasi publik termasuk angkot. Tadi saya tanya sama warga, alhamdulillah warga merasa aman dan nyaman. Namun demikian memang ada peningkatan ya kasus pelecehan seksual. Di tahun 2020 itu 8, 2021 itu 7, 2022 itu 15. Baru Januari sampai Juli ada peningkatan yang signifikan pelecehan seksual di Jakarta. Menurut laporan dari P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, untuk itu kami ingin mengajak seluruh warga Jakarta untuk lebih berhati-hati dan berani melaporkan. Untuk meminimalisir dan menjadi pusat pelaporan, kini warga bisa memanfaatkan call center pengaduan Pos Sahabat Perempuan dan Anak atau Pos Jaga di nomor polisi 081 317 617 622.
Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lain, Saudara, personel Polda Banten menggerebek sebuah lokasi penyalahgunaan gas subsidi. Pelaku mengoplos gas ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg untuk mendapatkan keuntungan. Lokasi pengoplosan gas 3 kg ke tabung gas 12 kg berada di Desa Argawana, Kecamatan Pulau Ampel, Serang, Banten. Dalam sehari, pelaku bisa menghasilkan 17 tabung gas LPG ukuran 12 kg dari mengoplos tabung gas ukuran 3 kg. Keuntungan yang diraup pelaku mencapai 1,2 juta rupiah per hari dan aktivitas ini sudah berlangsung selama 2 bulan. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap seorang pelaku sementara seorang lainnya melarikan diri. Saudara, polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka pengoplosan tabung LPG bersubsidi di Bantar Gebang, Bekasi. Penangkapan ke-14 tersangka dilakukan pada Kamis siang di Pulau Gebang, Jakarta. Pelaku diduga mengoplos isi tabung gas subsidi 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi. Usai jeda, kami hadirkan informasi Presiden Jokowi hari ini menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menpan RB menggantikan almarhum Cahyo Kumolo. Kami juga hadirkan informasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memastikan akan melakukan penyelidikan internal sendiri namun tetap berkoordinasi dengan tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus penembakan di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Nuansa baru, enggak kemanisan, mantap. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Saatnya liburan. Terasa party kalau kopinya luwak white coffee. Kopi luwak white coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Not my choice, tasty, the best. Luwak white coffee, my mood booster.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Hey, ada madu Tejesase, madu Tejesase, sehat berstamina. Madu Tejesase, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Luar kita baru, lengkap kemanisan, mantap. Saudara, lembaga survei Indopol menggelar jajak pendapat capres potensial Pilpres 2024. Menurut hasil survei, jika pemilu digelar hari ini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di angka 31,38%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 25,85%. Sementara Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 18,05%. Survei digelar 24 Juni hingga 24 Juni hingga 1 Juli melibatkan 1.230 responden. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,8%. Kalau bahasa peneliti itu adalah ini sudah bisa disimpulkan, apalagi ketika pertanyaannya adalah jika hari ini dilakukan pemilu, pencoblosan, maka dipastikan Ganjar Pranowo akan lebih unggul daripada Anies Baswedan dan Prabowo. Prabowo sudah urutan ketiga, ini sudah di luar margin of error 2,8%. Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, Presiden Joko Widodo bertemu aktivis 98 di Istana Merdeka hari ini. Masalah konflik agraria dan resesi global jadi sejumlah topik yang dibahas. Pertemuan dengan Persatuan Nasional Aktivis 98 PENA berlangsung tertutup. Perwakilan PENA yang hadir antara lain ada Adian Napitupulu, Mustarbona Ventura, Fendi Mugni, dan Musyafur Rahman. Aktivis PENA 98 Adian Napitupulu menyebut salah satunya penyelesaian konflik agraria juga bicara tentang resesi global. Pak Presiden memberikan data bahwa per hari ini secara ekonomi justru kita jauh lebih bagus dibanding dengan banyak negara lainnya. Masih dari Istana, Saudara, hari ini Presiden Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menpan RB menggantikan almarhum Cahyokumolo. Penunjukan ini menyusul hari ini terakhir Mendagri Tito Karnavian menjadi AD Interim Menpan RB. Berikutnya, Saudara, Presiden Jokowi akan segera mencari pengganti almarhum Cahyo. Saudara, ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi saat ini di Istana Kepresidenan Jakarta.
Cindy, selamat petang. Apa saja hasil pertemuan dengan aktivis 98 hari ini? Ya Niluh, seperti tadi juga sudah Anda sampaikan, ada 2 poin yang kami tangkap dari pertemuan yang berlangsung tertutup tadi di Istana Merdeka Jakarta dan berlangsung tertutup sekitar hampir 1,5 jam. Pertama adalah soal konflik agraria, yang kedua soal ekonomi. Soal konflik agraria, ada pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para aktivis yang tergabung dalam PENA 98. Pertama adalah membantu persoalan tanah, yang kedua juga soal persoalan rakyat. Caranya adalah dengan membantu mengkoordinasikan hal-hal ini, persoalan ini kepada kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang. Nah, kalau kita lihat memang soal konflik agraria ini jadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo. Dapat dilihat dari instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR Hadi Cahyanto yang dilantik pada sekitar 1 bulan yang lalu, ada 3 poin yang menjadi instruksinya. Yang pertama adalah soal konflik agraria, yang kedua penyerahan sertifikat tanah, 120 juta sertifikat tanah, dan yang ketiga adalah soal tata ruang ibu kota negara. Kemudian yang kedua soal ekonomi atau soal perekonomian. Ini juga tidak lepas dari hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan delegasi Bank Dunia kemarin. Kalau tadi juga disampaikan oleh Anda, Niluh, bahwa Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini justru lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain, ini juga kurang lebih sama apresiasi yang disampaikan oleh delegasi Bank Indonesia kepada Presiden Joko Widodo kemarin, bahwa ada penilaian positif Indonesia atas perkembangan ekonominya. Salah satunya yang juga diapresiasi adalah bahwa Indonesia bisa menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di semester 1 mendekati di atas 5,1%. Artinya kalau dari 2 hal ini yang dibahas juga tadi bersama dengan PENA 98, 2 hal ini yang juga menjadi fokus Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat, Niluh. Ya, Cindy, hari ini juga ada Presiden menunjuk Mahfud MD sebagai Menpan RB. Dengan penunjukan ini, apakah kalau selama ini jalannya tugas Kementerian Pan RB sejauh ini bisa berjalan dengan baik dengan belum adanya Menpan RB definitif pengganti dari almarhum Cahyo Kumolo? Dipastikan oleh staf khusus Mensesnek Valdo Maldini bahwa fungsi pemerintahan di Kemenpan RB selama ini berjalan dengan baik dan juga diyakini dengan penunjukan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai PLT atau pelaksana tugas sambil proses penggantian Menpan RB definitif ini diyakini dapat lebih mengoptimalkan jalannya pemerintahan atau juga menjaga performanya. Kita dengarkan dulu nih pernyataan dari staf sus Mensesnek Valdo Maldini berikut ini. Menko Polhukam Bapak Mahfud MD akan mengisi posisi tersebut sembari masih menunggu proses mencari pengganti. Fungsi pemerintahan masih berjalan dengan optimal. Kami kira kehadiran PLT Bapak Mahfud akan memastikan kerja-kerja dari Kemenpan RB bisa terlaksana dengan baik, administrasinya bisa berjalan dengan optimal. Kita tentu semua berharap penunjukan ini akan menjaga performa, menjaga capaian dari kementerian dalam beberapa waktu ke depan. Biasa proses seperti ini, tentu tidak bisa kita mengambil keputusan secara reaktif. Penunjukan Menteri ad interim maupun juga PLT memang fungsinya adalah untuk menjaga jalannya pemerintahan dan itu yang tadi dipastikan sekali lagi oleh staf sus Mensesnek Valdo Maldini bahwa sejauh ini Kemenpan RB masih berjalan dengan baik. Baik itu saat masih dijabat oleh Mahfud MD ketika menjadi ad interim ketika almarhum Cahyo Kumolo sakit dan juga dirawat maupun juga ketika dijabat oleh Mendagri Tito Karnavian selama atau setelah almarhum Cahyo Kumolo berpulang. Soal Menpan RB definitif ini yang juga ditunggu kalau pernyataan Presiden Joko Widodo terakhir disampaikan sekitar 3 hari lalu ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Subang yang menyampaikan bahwa masih dalam proses. Nah, kalau kita melihat sebenarnya dari hak prerogatif Presiden untuk penunjukan menteri sebagai pembantu Presiden, ini bisa ditunjuk atau dilakukan oleh Presiden, ini bisa siapa saja, baik itu dari partai politik maupun juga dari profesional. Tapi kalau kita lihat background dari almarhum Cahyo Kumolo yang merupakan salah satu kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, artinya kemungkinan besar posisi atau kursi Menpan RB definitif nantinya juga akan diisi lagi oleh kader PDIP. Ada beberapa nama, Niluh dan juga saudara, yang masuk dalam bursa pengisi Menpan RB definitif dari
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertama, kalau dari catatan kami adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang juga pernah menjabat sebagai Wasekjen ketika almarhum Cahyokumolo masih menjabat sebagai sekjennya di PDIP. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Kemudian yang kedua adalah Ahmad Basarah yang saat ini duduk di kursi Wakil Ketua MPR RI dan juga Ketua DPP, pernah juga jadi anggota DPR RI. Yang ketiga Ganjar Pranowo yang kita tahu juga adalah Gubernur Jawa Tengah sudah 2 periode, juga pernah menjabat sebagai anggota DPR. Kemudian yang keempat ada Jarod Saiful Hidayat yang saat ini duduk di kursi DPR RI, menjadi Ketua DPP, juga pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 tahun 2017. Dan yang kelima adalah Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara yang juga pernah duduk di kursi DPR RI. Kalau kita lihat kriterianya memang nanti akan kembali lagi kepada Presiden. Seperti disampaikan juga oleh KSP Muldoko, ini menjadi otoritas Presiden. Apakah nantinya akan dilakukan reshuffle untuk menentukan posisi Menpan RB, ini sepenuhnya berada di tangan Presiden. Tapi kalau kita lihat kriterianya yang sekiranya dapat dipilih, kita akan kembali lagi ke prioritas kerja Presiden di periode 2014 tahun 2019 yang salah satunya juga adalah reformasi birokrasi. Artinya sosoknya adalah yang tahu betul bagaimana salah satunya adalah menyederhanakan birokrasi. Niluh. Baik. Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Istana Presiden Jakarta. Saudara, usai jeda di Kompas Petang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memastikan akan melakukan penyelidikan internal sendiri namun tetap berkoordinasi dengan tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap kasus penembakan di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Sekali seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan counterpain cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap counterpain biru. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Snoopy, my choice, tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Jangan now, gak perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu, siapkanlah ID-mu, foto video kecemu tanpa datang ke bank. Siap restoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI,
Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat ke counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Saudara, tim gabungan kembali menggerebek kampung Bahari di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi sempat dilempari batu saat hendak membawa 2 bandar narkoba ke Polres Jakarta Utara. Dalam penggerbekan ini, 2 orang bandar narkoba ditangkap dengan barang bukti berupa sabu. Kericuhan sempat terjadi antara warga dengan pihak polisian saat 2 bandar narkoba akan dibawa ke Polres Jakarta Utara. Sejumlah warga terlihat berupaya menghalangi proses penangkapan. Dari hasil penggerebekan sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, petugas berhasil menemukan barang bukti sabu seberat 40 gram. Barang haram ditemukan usai dilakukan penggeledahan di rumah pelaku. Terakhir kemarin kita amankan 2 orang. 2 orang, DP-nya sekitar 40 gram.